إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sama-sama kami awal bagaimana tahapan atau kira-kira langkah yang harus kami tempuh untuk dapat beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan juga para sahabat seperti yang telah dikatakan tadi. Dan mungkin kami kaum muslimin juga pada bagaimana para Rasulullah dan para sahabat beribadah. Tapi kira-kira bagaimana langkah kami agar dapat beribadah bagaimana dituntunkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ibadah tersebut diterima oleh Allah SWT. Sebuah pertanyaan yang insya Allah berasal dari hati yang ikhlas, bahwa bagaimana kita bisa tahu ibadah ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau berasal dari niat yang ikhlas ketika bertanya, orang ini ingin jalan untuk mengetahui bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika turunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ketika utus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk umat di zaman beliau, akan tetapi Allah turunkan Al-Qur'an, Allah perintahkan Rasulullah untuk mengamalkan syariat yang diridhoi oleh Allah untuk umat, mulai dari zaman sahabat, dari generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai umat akhir zaman. Ini wajib kita pahami. Allah tidak hanya menurunkan syariat di zaman Rasul, setelah itu tidak ada syariat. Tapi syariat yang ada di zaman Rasul itu untuk umat di zaman Rasulullah SAW sampai umat akhir zaman. Untuk itu, tentu Allah Subhanahu wa taala tetap akan jaga agama Islam ini, syariat Islam ini sampai akhir zaman. Kalau memang syariat itu bukan hanya untuk zaman Nabi Muhammad saja, tapi sampai akhir zaman, berarti syariat itu harus utuh, ilmunya harus ada, tuntunannya harus ada, dari zaman Nabi Muhammad tidak lekang sampai akhir zaman. Karena kalau habis tuntunan itu, sirna tuntunan itu, umat belakangan akan kebingungan. Kemana ini? Alhamdulillah, Allah telah jaga agama Allah. Allah telah murnikan, Allah telah jaga Al-Quran dari seluruh penyelewengan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, sampai zaman kita sekarang ini, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan-jalan para ulama penghafal hadis pada awalnya, kemudian dengan jalan para ulama yang telah membukukan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Kitab itu sangat banyak sekali. Sampai akhir ini, sampai saat ini, ribuan hadis telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada kita. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Syafi'i, Mu'jam Imam Tabrani,
Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, seluruhnya menerangkan kepada kita Rasulullah begini, Rasulullah begini, Rasulullah begini, Rasulullah begini. Menunjukkan Allah memelihara syariat Nabi Muhammad untuk tetap sampai umat akhir zaman. Karena memang syariat Nabi Muhammad itu adalah syariat untuk umat sampai akhir zaman. Tapi mungkin masalahnya Ustadz, kami tidak bisa membaca Muwatta Imam Malik, kami tidak bisa membaca Sahih Bukhari karena dia dari bahasa Arab. Alhamdulillah, sudah banyak sekali buku-buku yang diterjemahkan, sudah banyak hadis-hadis yang diterjemahkan. Bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi berzakat, bagaimana, seluruhnya kitabnya sudah ada. Tinggal kita mau atau tidak mempelajarinya. Maka tidak ada jalan, Bapak yang saya muliakan, yang telah bertanya tadi, tidak ada jalan untuk mengetahui syariat Rasulullah kecuali dengan menuntut ilmu. Mencari dari buku-buku yang menerangkan bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah zakat, bagaimana Rasulullah berpuasa. Dan sekarang kitab-kitab itu telah beredar hampir dalam seluruh toko-toko buku, hampir di setiap seluruh kota itu ada. Alhamdulillah. Itu satu jalannya. Bapak harus rajin membaca buku, harus rajin menuntut ilmu kembali. Jangan hanya tunduk dan menyerah kepada apa yang telah terjadi. Inilah yang saya tahu, ya sudahlah, akan begini terus sampai akhir zaman. Jangan. Karena mungkin dalam tata cara berwudu kita dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin di dalam tata cara salat kita ada tata cara salat yang tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus timbulkan niat ikhlas. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan tekad yang kuat untuk mencari bagaimana wudu Rasul, bagaimana salat Rasul, bagaimana zakat Rasul, bagaimana ibadah Rasul, bagaimana zikir Rasul. Alhamdulillah, semua itu ada kitabnya. Jalan yang kedua adalah rajin bertanya. Rajin bertanya kepada para ustaz. Ustaz, tolong tunjukkan kepada kami bagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tolong ajarkan kepada kami bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tolong ajarkan kami bagaimana zakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tolong ajarkan kami bagaimana zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita rajin bertanya, tapi bertanyakan bagaimana wudu Rasul, tanyakan bagaimana salat Rasul, tanyakan bagaimana zikir Rasul dan seterusnya. Jangan tanyakan pendapat ustadz itu, karena belum tentu pendapat ustadz itu benar. Pendapat saya belum tentu benar, tapi kalau sudah pendapat Rasul pasti benar. Jadi kalau kita bertanya, Ustadz bagaimana masalah ini? Ustadz itu berkata, menurut pendapat saya Pak, begini-begini. Kata-kata Pak Ustadz, mohon maaf, saya ingin bertanya bagaimana ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya ada di situ. Jangan pernah kita mau diajak berilmu kecuali dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hemat saya begini, menurut analisa saya begini. Maaf Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, saya bertanya bagaimana wuduknya Rasul. Apakah Rasulullah itu ketika berwudu begitu atau tidak? Jadi kita kembalikan seluruh ilmu. Ketika kita bertanya dan menuntut ilmu, selalu tanyakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dia bimbingan kita, pembimbing kita ke jalan Allah. Karena hanya dia yang wajib Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ikuti di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga orang sahabat datang dan kemudian bertekad untuk beribadah tidak sesuai dengan ibadah Rasul. Bukan tidak sesuai, lebih banyak daripada ibadah Rasul. Rasulullah marah. Dia mau sholat tahajud, Rasulullah sholat tahajud, dia juga mau sholat tahajud, tapi sholat tahajud sepanjang malam. Sementara Rasulullah mengawalinya dengan tidur.
Rasulullah marah. Gak boleh, kata Rasul. Saya orang yang lebih bertakwa kepada Allah, saya lebih berilmu kepada Allah, tapi saya sholat dan saya tidur. Kalian gak boleh sholat terus. Kalau untuk rajin saja tidak sesuai dengan ibadah Rasul, ditolak dan tidak dibenarkan oleh Rasul, apatah lagi dalam hal-hal yang tidak pernah dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rajin menuntut ilmu dari membaca dan rajin menuntut ilmu dari mendengar. Tetapi tetap tujukan sebuah orientasi, saya ingin belajar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan diberikan oleh Allah jalan menuju sunnah Rasulullah, karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami tersebut, kata Allah. Kalau kita serius mencari jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalannya. Kalau kita serius mencari sunnah Rasulullah, Allah akan tunjukkan sunnah Rasulnya kepada kita. Tapi kalau kita tidak serius, Allah tahu dan Allah tidak tunjukkan. Kita harus serius. Jalan ilmu dari dua. Pertama mata, kedua telinga. Mata kerahkan untuk membaca, telinga kerahkan untuk menuntut ilmu dari para ustadz. Maka di dalam Al-Quran Allah sering mengatakan tentang orang kafir, lahum khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah Subhanahu wa taala tutup mati hati mereka, wa ala sam'ihim pendengaran mereka, wa ala absarihim mata mereka. Hati adalah pemimpin. Hati adalah tempat ilmu, dikunci oleh Allah. Kemudian Allah kunci dua hal yang bisa memasukkan ilmu ke dalam hati, yaitu telinga untuk mendengar dan mata untuk membaca. Maka Allah selalu mengunci hati orang kafir itu, tidak hanya kunci mati hatinya, tapi Allah kunci mati juga pintu untuk menuju hati tersebut, yaitu pandangan mata, kemudian telinga. Allah selalu gambarkan kepada mereka, kepada orang kafir, Allah gambarkan ketika mereka disampaikan hidayah, mereka tutup telinga mereka. Mereka tidak mau menerima ilmu. Jadi jalan ilmu dua harus kita jalani supaya kita sampai kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.